Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut keagamaan kita masing-masing, kita berdoa. Amin. Berdoa selesai. Ada yang masih ingat tentang materi kita yang minggu lalu tentang apa ya? Bu, Ada? tentang pembiasaan diri terhadap lingkungan sekitar, Bu. Yes, bagus. Ternyata tadi masih ingat ya. Ibu rasa kalau tentang materi yang minggu lalu itu udah pasti paham lah ya kan? Untuk materi kita hari ini tentang banjir genangan. Nah di sini tadi pagi yang sebelum datang ke sekolah ini ada melihat genangan air nggak di jalan sekitar itu? Pernah, Bu. Kalian tahu musim hujan tuh? Iya betul. Kalian tahu nggak itu penyebabnya kayak mana? Karena faktor apa? Kayak apa penyebabnya? Sebenarnya tinggi Bu. Jalurnya rusak, Bu. Jalan yang sedang tutup, Bu. Ya, Sudah kesuburan. bagus sekali jawaban anak-anak ibu. Nah, nanti jawaban anak-anak ibu akan dijelaskan di materi kita hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu tentang pengertian banjir genangan, faktor genangan banjir, baru ada dampak banjir dan juga mitigasi dari genangan banjir tersebut. Di kelas ini anak-anak ibu pernah kalau hujan turun rumah anak-anak ini pernah banjir nggak? Pernah masukkan? Pernah, Bu. Banjir, Bu. Kos, Bu. Kalau kayak gitu itu penyebabnya kenapa ya? Mungkin daerah tempat rumah kami bukan mungkin dataran datar, Bu. Jadi kayak lebih tinggi jalan kebanjiran dan sebagainya, Bu. Tadi kan Yustika ada menjelaskan apa penyebabnya, makanya terjadi banjir. Baru di sini dari penyebabnya itu pasti kalian sudah tahu kan apa pengertian dari banjir genangan itu. Siapa yang bisa membacakan dari materi ini dari PPT yang ada di depan? Saya, Bu. Boleh? Kalau menurut pengertian banjir genangan itu gimana mengenai arti genangan air itu merupakan akumulasi air yang menutup permukaan tanah dalam jumlah dan durasi tertentu. Namun itu bersifat sementara dan tidak selalu terkait dengan banjir besar. Dimana genangan biasanya itu terjadi setelah hujan deras dan air tidak segera mengalir atau meresap ke tanah, terutama di wilayah perkotaan yang sering terjadi genangan karena saluran airnya tersumbat atau tidak memadai, bahkan karena banyaknya permukaan tanah kedap air seperti aspal dan beton. Meskipun sering dianggap sepele, namun genangan yang berulang dan meluas dapat mengganggu aktivitas harian serta menjadi pemicu masalah lingkungan dan juga kesehatan. Nah dari penjelasan Yustika tadi, kalian pernah nggak berpikir kenapa ya di daerah perkotaan itu lebih sering mengalami banjir genangan kayak gini dibandingkan di daerah pedesaan? Ada yang tahu? Yang lain anak-anak ibu ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Boleh? Bicara? Karena, Bu, di perkotaan, Bu, itu sangat kurang, Bu, untuk masalah resapan tanahnya, Bu. Sedangkan kalau di daerah pedesaan, Bu, masih banyak pohon-pohon, sehingga lebih baik, Bu, masalah untuk resapan tanah kok habis hujan, Bu. Ada lagi yang bisa? Tahu dia lebih banyak. Oke, bagus semua jawaban dari anak-anak ibu itu bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalian sudah mengerti apa itu pengertian dari banjir genangan dari PPT yang ibu tampilkan sekarang. Baru kita masuk ke penyebab banjir. Nah di penyebab banjir ini ada dua faktor. Yang pertama itu ada faktor alam, yang kedua itu ada faktor manusia. Nah di mana faktor alam ini, yang pertama itu ada curah hujan tinggi dalam waktu singkat. Nah di mana ketika hujan turun deras dalam waktu singkat, permukaan tanah atau infrastruktur itu tidak mampu menyerap air dengan cepat sehingga terjadi genangan atau cekungan-cekungan di daerah tempat tertentu. Yang kedua itu ada kondisi geografis cekungan atau dataran rendah. Nah di mana daerah dengan kontur tanah cekung ini menjadi tempat penampungan air secara alami dan di sistem ini pembuangannya tidak memadai atau genangan mudah terjadi. Nah, faktor alamnya kan sudah ibu jelaskan. Nah, untuk faktor manusianya ada yang tahu anak-anak ibu apa aja faktor penyebab manusianya?
Boleh gini? Maaf Bu, ya saya tahu saluran air kayak pipa-pipa yang kita beberapa rumah itu, berbulan-bulan ini Terima kasih. ya kedua, masyarakat itu kadang mau membuang sampah sembarangan kalau tengoknya masyarakat ada yang kesana tanpa dilihat oleh masyarakat yang lain. Jadi itu membuat kadang padat-padat yang besar itu berulang gitu Bu. Apalagi dia turun di depan. Anak-anak ibu yang lain masih ada yang bisa menjawab? Ya, untuk jawaban Juni itu sangat pas dan ibu akan menambahkan sedikit dari yang ibu terangkan ini. Faktor manusia itu ada berbagai faktor. Yang pertama itu ada sistem drainase yang tidak memadai. Pas yang dibilang si Juni tadi, saluran air yang kecil atau tersumbat atau tidak terawat itu menyebabkan air hujan menggenang di jalan, sehingga bisa menyebabkan banjir genangan. Yang kedua itu ada pembuangan sampah ke selokan atau got. Nah, di mana saluran air menyumbat aliran dan menyebabkan air tertahan di permukaan, terutama ini saat hujan deras. Dan ketiga itu ada pembangunan yang tidak memperhatikan tata ruang. Nah, tanpa perencanaan sistem drainase yang baik atau di atas area resapan, air berkontribusi besar terhadap munculnya genangan. Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan faktor dari penyebab banjir ini. Tadi ada faktor manusia dan juga faktor alam. Nah, sekarang dari faktor itu pasti kan terjadi apa dampaknya. Nah, ibu akan menjelaskan dampak dari banjir genangan itu. Yang pertama itu ada kerusakan lingkungan. Nah, seperti yang kita tahu, yang terjadi di tahun kemarin di wilayah Kapsel itu kan terjadi banjir. Nah, itu banyak kerusakan seperti kerusakan bangunan. Itu terjadi karena proses pelapukan material seperti kayu dan dinding, serta juga mempercepat kerusakan jalan aspal yang memicu munculnya lubang-lubang berbahaya. Yang kedua itu ada gangguan aktivitas masyarakat. Nah, di mana genangan air ini dapat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat seperti aktivitas transportasi, belajar, berdagang, bekerja, dan juga pelayanan umum lainnya. Nah, yang ketiga itu ada korban jiwa, di mana genangan air ini dapat menimbulkan luka-luka bahkan meninggal dunia, terutama jika terkena sengatan listrik atau penyakit DBD. Tadi kan ibu sudah menjelaskan dampak dari banjir genangan itu. Kan ada tiga, coba disebutkan ulang kembali. Yang pertama, yang kedua ada gangguan aktivitas masyarakat. Yang ketiga ada Nah, dari sini ibu menampilkan lagi cara mengatasi bencana banjir genangan itu Yang pertama itu sebelum banjir. Ada yang tahu apa yang dilakukan sebelum banjir? Yang pertama, Gimana Bu kita tahu kan Bu setelah ada kejadian bencana yang di tahun lalu yang mulai Kapsel, Aceh Maniang dan di Sumatera Barat Bu. Jadi di mana Bu pemerintah itu kita bisa lihat bahwasanya mereka menyuruh untuk kita siap siaga membuat ada tas khusus di mana barang-barang yang penting seperti surat-surat dan lain-lainnya yang bisa kita masukkan di mana ketika nanti kita nggak mengharapkan bencana Bu, tapi misalnya bencana itu datang kita udah mempunyai satu barang penting itu dokumen itu digunakan dibawa Bu. Jadi karena hal yang paling penting itu dokumen Bu. Itu Bu, mungkin sebelum banjir Bu, karena kita nggak tahu waktu bencana itu. ya jawaban Mustika sangat-sangat bagus sekali. Jadi ya penulisan buat Mustika. Dan untuk yang mengatasi saat banjir, ada yang tahu apa aja yang dilakukan saat banjir, cara mengatasinya? Bu, ya pada Aden. Kalau masalah banjir kan tinggi nih Bu airnya, jadi kita itu berusaha supaya cari ke tempat yang lebih tinggi dari air genangannya itu Bu. Jadi kita ke tempat misalnya ada tetangga yang rumahnya itu tinggi, kita berada di atasnya. Jadi kita menghindari area bawah yang airnya itu udah mulai tinggi gitu Bu. Ya, untuk jawaban Aden juga sudah sangat bagus. Jadi ya berusaha buat Aden. Dan untuk cara mengatasi bencana banjir genangan sesudah banjir itu ada yang tahu? Tadi kan Anda udah pernah kebanjiran, pasti udah tahu lah kan apa yang dilakukan setelah banjir. Boleh dijelaskan? Setelah banjir ada yang kita lakukan itu pertama membersihkan sisa-sisa banjir, kemudian memperbaiki fasilitas-fasilitas yang rusak, kemudian juga tetap waspada karena kan kalau banjir itu kan membawa banyak sampah gitu kan, dia nggak kena penyakit gitu. Ada lagi? Ibu rasa kalian sudah mengerti, sudah mengetahui kayak mana cara mengatasi bencana banjir genangan ini. Kita
sudah selesai membahas tentang bencana banjir genangan ini, dan kesimpulan yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini yaitu genangan air adalah akumulasi air yang menutup permukaan tanah dalam jumlah dan durasi tertentu, namun bersifat sementara dan tidak selalu terkait dengan banjir besar. Banjir genangan ini memiliki berbagai penyebab dan dampak bagi manusia, dan sehingga diperlukan pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dengan memahami mitigasi banjir genangan, masyarakat dapat mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan ketika banjir terjadi. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan materi tentang banjir genangan ini. Nah, Ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anak Ibu, tolong dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok itu ada 2 orang. Ini kayak mana konsepnya? Ibu yang pilihin kelompoknya atau yang kalian sendiri yang milih? Pilih sendiri, Bu. Oke, baik. Satu kelompok itu 2 orang ya, Nak. Tolong dibagi kelompoknya sekarang. Ibu tunggu 2 menit. Udah, Ibu. Kalian udah bagi kelompoknya ya? Sudah, Bu. Ibu akan membagi tugas kalian. Tolong dikerjakan. 1 orang 1 kelompok 1 menit. Tolong dikerjakan dalam waktu 15 menit, dan kelompok siapa yang sudah selesai bisa dipresentasikan, dan kelompok yang lain bisa menanggapi dari presentasi anak-anak Ibu yang maju. Waktunya 5 menit lagi ya, anak-anak. Ada yang udah siap kelompoknya? Balik lagi ya, anak. Kelompok siapa yang sudah? Sudah, Bu. Kelompok ayo. Kelompok orang Juni sama itu udah? Belum, Bu. Gimana, semua udah siap kelompoknya? Sudah, Bu. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya boleh angkat tangan. Kelompok kami, Bu. Ya, baik, Yusrika, tolong dipresentasikan, dan kelompok lain bisa memberikan saran, kritik atau masukan kepada kelompok yang presentasi. Tolong dengarkan ya, anak-anak. Oke, dari diskusi kelompok kami tadi, Bu, berdasarkan studi kasus tadi, di pertanyaan yang pertama, Bu, kelompok kami itu menjawab apa yang dimaksud dengan banjir. Jadi kelompok kami itu
Banjir adalah peristiwa ketika air meluap dan mengenangi daratan yang tidak kering karena jumlah airnya Debit-debitnya yang berlebihan. Iya Bu. Terus juga banyak disebabkan oleh faktor alam maupun non alam. Terus Bu, faktor-faktornya itu tadi Bu ada 3 faktor alam dan manusia, yaitu tadi ada penebangan pohon sembarangan, baru juga tersumbatnya saluran drainase karena pembuangan sampah plastik, juga kemudian ini alih fungsi lahan Bu menjadi pemukiman, ya kayak misalnya itu tadi sawah-sawah itu dijadikan pemukiman, jadinya sering terjadi banjir Bu. Terus Kalau yang alamnya Bu, bahwasannya kami temui di sini ada satu Bu, yaitu karena adanya curah hujan yang sangat tinggi, sehingga di mana wilayah Sumatera Utara itu di beberapa titik termasuk di Tapanuli, benar ini mengalami banjir Bu, yang dimana tinggi banjirnya sekitar 50 sampai 150 cm, dan di titik yang lainnya tingginya mencapai 2 sampai 3 meter Bu. Dan untuk yang ketiga kami menemui dampak banjir yang kami dirasakan di pertama dari itu Bu, bahwasanya kita tahu itu kami mengambil di mana banjir ini gangguan aktivitas masyarakat, di mana ketika banjir banyak masyarakat mulai dari anak sekolah, pekerja itu terganggu aktivitasnya Bu. Dari saat itu yang kedua kita pasti mengalami ketakutan Bu, di mana akan ada yang depresi mungkin Bu, ada yang juga mungkin mereka shock karena adanya banjir Bu, yang bencana banjir tiba-tiba. Baru sekarang Bu, ini Bu, munculnya penyakit-penyakit Bu, kan karena banjir itu kita berjalan di air itu, dan itu banyak kuman-kuman, biasanya muncul ruam merah bagi anak kecil maupun orang dewasa. Jadi dampaknya itu tadi Bu, gangguan aktivitas, baru juga ketakutan, kemudian penyakit-penyakit yang akan timbul kepada masyarakat tentang dampak banjir Bu. Terus Bu, pertanyaan yang keempat itu, kenapa sekolah perlu memiliki rencana evakuasi atau siaga bencana saat musim hujan tiba? Menurut kelompok kami Bu, kenapa perlu alur evakuasi ataupun siaga bencana, supaya nanti pas saat terjadinya bencana ataupun sebelum terjadinya bencana itu kita sudah paham Bu akan kemana, dari mana kita harus berjalan, dari arah mana, kemudian apa aja yang harus kita siapkan. Misalnya tadi Bu, dokumen-dokumen penting seperti di sekolah ini ada jalan ataupun tangga menuju alur evakuasi, jadi supaya mengurangi korban jiwa ataupun supaya pas saat terjadinya itu semuanya lancar gitu Bu. Jadi menurut saya sangat perlu untuk jalur evakuasi ataupun kita siap siaga bencana Bu. Terus yang tadi? kalau kami Bu, yang kelima satukan upaya mitigasi yang dapat dilakukan sebelum saat dan setelah banjir. Kalau sebelum banjir tadi Bu, seperti yang soal barang Bu, bahwasanya kita perlu tas siaga bencana, di mana dokumen-dokumen yang sangat penting itu wajib, dan obat-obatan dan makanan yang penting kering, makan kering yang mampu dibawa, yang bisa bertahan beberapa hari, sekitar 2-3 hari, itu Bu sangat penting di dalam tas itu Bu. Nah untuk saat banjir tadi Bu, kita tahu bahwasannya ketika banjir itu pasti akan ada tegangan yang tinggi Bu, dimana pasti ketika banjir listrik itu wajib dimatikan Bu, karena kita nggak tahu ketika kita berjalan di dalam air ternyata tegangan itu tinggi di bawah itu, karena kita nggak bisa tahu, nggak akan bisa melihat karena kan itu ditutupin oleh banjir. Jadi itu sangat penting Bu. Dan itu ketika tegangan tinggi terjadi, kita menginjak aliran yang terpengaruh dari listrik tadi itu mungkin itu berisiko tinggi dan menyebabkan kematian untuk kita Bu. Dan setelah banjir ya pastinya Bu, kita akan membersihkan rumah kita terkena banjir tadi, dan pastinya tentu yang paling utama adalah dimana kita harus memulihkan kesehatan yang mental kita ketika banjir itu datang. Nanti itu mungkin ketika banjir yang bisa dibilang banjir bandang. Kalau misalnya banjir kayak pada umumnya kayak masih kayak kita mungkin hanya perlu menguras dan membersihkan itu. Mungkin itu dari kelompok 3, kelompok 1 Bu. Terima kasih. Ya baik, untuk kelompok 1 beri urusan dulu. Yang mau memberikan saran atau kritik kepada kelompok 1, untuk yang kelompok-kelompok lainnya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, tolong diberikan masukan kepada kelompok 1 atau kritik atau saran. Baik, untuk kelompok 2, persilakan. Baik, saya dari kelompok 2 ini memberikan sedikit tambahan kepada kelompok 1, yaitu untuk jawaban pertanyaan nomor 5 di bagian mitigasi saat banjir. Kami ingin menambahkan satu saja, yaitu saat banjir terjadi kita harus
menitipkan barang-barang berharga agar mengurangi kerugian nantinya. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Kelompok Juni atau Elsa, masih apakah masih ada? Apakah sudah pas semuanya yang diberikan oleh kelompok 1 sama kelompok 2? Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang memberikan jawaban atas tugas kelompok dari yang kalian kerjakan. Nah, bagaimana perasaannya hari ini, nak? Apakah happy, senang dengan materi hari ini? Senang Bu. Tapi Bu, dapat jawaban. Ada materi yang sulit dipahami? Sudah Bu, sejauh ini sudah paham Bu. Baiklah, kalau gitu anak-anak, terima kasih atas partisipasi dari kalian yang untuk hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang tanah longsor. Silakan baca-baca bukunya. Dan tadi kan kita sudah membukanya dengan doa dan kita menutupnya juga dengan doa. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak ibu, jumpa minggu depan ya kita anak-anak. Baik Bu, terima kasih Bu. See you next time. See you.